Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Sahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Al-Tisbah Bukhari Al-Juhri rahimahullah ta'ala, dari tema kisah-kisah. Sekarang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau mu'alif babu qaulillahi ta'ala, nukilan dari surah Maryam 51 sampai 53. Fadhal man yaqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wadkur, dan ingatlah, fil kitabi, tentang kisah yang ada di kitab Al-Quran ini, Musa, akan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Innahu, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, kana, ada, mukhlasan, orang yang terpilih. Wa kana, ada Nabi Musa alaihissalam, rasulan, seorang nabi, juga nabiyan, kita ulang, rasulan, seorang rasul, wa nabiyan, dan juga seorang nabi. Arti nabi adalah orang yang dapat berita. Arti rasul, orang yang ditugasi untuk menyampaikan taujih, arahan, bimbingan. Dan itu orang pilihan. Keterangan berulang tentang masalah kata pilihan. Nabi adalah manusia, laki, terbaik. Harus dari manusia, harus laki-laki, tidak dari jin, tidak dari perempuan, harus dari manusia, yang laki-laki, yang terpilih, yang terbaik, mendapatkan wahyu, berita rahasia yang Allah sampaikan. Yang tugasnya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak nambah, tidak ngurangi. Makanya al ulama warasatul anbiya,
ahli ilmu itu pewaris Nabi, dia menjaga dari syariat Allah Ta'ala. Kalau Rasul, kriteria Nabi sudah mendapatkan satu tambah, yaitu menyampaikan taujih, arahan kepada masyarakat. Maka di sana juga berlaku adanya nasikh mansukh. Yang sebelumnya mana yang dimansukh, apa penggantinya, yang Rasul sebagai muhaimin penyensor. Itu kaitan dengan Nabi dan Rasul. Nabi Musa AS adalah ya Nabi, ya Rasul. Semua Rasul mesti Nabi, tapi tidak semua Nabi mesti jadi Rasul. Wa nadainahu, dan kami memanggilnya, min janibitur al-aiman, dari sisi gunung Tursina arah kanan. Setelah ada kasus bertengkarnya dua orang, yang satu dari Mesir, yang satu dari Israeli. Nabi Musa membantunya, akhirnya terbunuhlah yang dari Mesir. Ada berita Nabi Musa mau ditangkap, lalu lari. Sampailah di Madian, ketemu area penggembalaan. Di sana ada dua perempuan menggembala. Ditanya, ma khotbukuma? Jawabnya, orang tua kami telah tua. Kenapa enggak segera diminumkan? Jawabnya, kami enggak mau bergaul, berinteraksi campur umum. Kami nunggu sepi, baru kami meminumkan ternak-ternak ini. Lalu dibantulah oleh Nabi Musa AS sumber air yang tertutup batu besar. Kemudian keduanya bisa pulang lebih awal. Ketika ditanya, ada orang yang menolong, diperintahkan panggil untuk kita gaji. Ketika sudah ketemu berbincang, dikatakan engkau selamat dari orang-orang zalim. Sang anak usul supaya dijadikan pekerja karena kuat lagi kepercayaan. Sang bapak mengatakan kepada Nabi Musa untuk dinikahkan dengan mahar, bekerja selama 8 tahun. Bila kau genapi 10, itu kerelaan darimu. Ketika telah selesai, Nabi Musa bersama istri, bersama binatang gembalaannya pergi kurang lebih menuju pada keluarganya. Di sisi Bukit Tursina, disitulah dari jauh tanpa ada api. Ketika didekati, ternyata dipanggil. Di sisi Gunung Tursina arah kanan. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami dekatkan dia untuk diadakan perbincangan, pembicaraan rahasia. Memang wahyu ini mana bisikan antara Allah dengan yang dipilih menjadi nabinya, rasulnya, bukan pembicaraan publik. Bahwa habnahu, dan kami berikan kepada Musa alaihissalam min rahmatina, dari rahmat kami, akhoh, bentuknya saudaranya, nabiya, juga menjadi seorang nabi. Di antara penyebabnya memang permintaan Nabi Musa, karena Harun itu bicaranya lebih fasih, membantu untuk menjelaskan pembicaraan. Allah pun mewujudkannya, memiliki pendamping, dia bernama Nabi Harun alaihissalam. Itu kurang lebih isi ada di surah Maryam 51 sampai 55. Yukalu dikatakan lil wahidi untuk makna mufrad wal isnaini, dan untuk makna musanna wal jami, memiliki makna wal jam'i, punya makna jamak, itu sama-sama dengan najiyah.
Saya Najiyah, kami berdua Najiyah, kami banyak orang Najiyah. Sementara mubtada khobar seringnya itu adatnya gitu sesuai, tapi Najiyah itu serbaguna. Untuk mufrad, musanad, jamak lafadznya sama. Kallamahu wa wahabna lahu min rahmatina. Najiyah, qarabna Najiyah punya mana kallamahu. Allah mengadakan pembicaraan, yaitu pembicaraan rahasia. Wa wahabna lahu mir rahmatina akhahu Haruna nabiyya yuqalu lil wahid wal isnani wal jami' sama wa yuqalu khalasu najiyah. Punya mana i'tazalu najiyah, sebagaimana ini kisah yang ada di surah Yusuf ayat yang ke-81. Surah apa? Yusuf ayat yang ke-81. Ayat berapa? 81 ya. Yusuf. Walam mastai asu minhu khalasu najiyah. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawsiqan minallah wa min qablu ma faratum bi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dzana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Falamma maka tatkala istai asu, mereka seolah putus harapan. Ini anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Yusuf, ketika masa paceklik cari bahan makan harus ke tempat yang lain. Akhirnya menjadikan penyebab akhirnya migrasi dari Palestina ke Mesir, luar negeri kelasnya, cari bahan makan. Karena terjadi kemarau panjang. Berkaitan Nabi Yusuf yang berada di sebuah wilayah kerajaan di Mesir sana, raja mimpi ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Takwilnya apa? Nggak ada yang bisa. Akhirnya pelayan raja usul, ada orang yang bisa mentakwilkan mimpi, utus saya menjumpai Yusuf, lalu sampaikan takwilnya, akan datang 7 tahun subur, menanamlah, dan jangan diambil kecuali sedikit sebatas makan, lebihnya disimpan untuk menghadapi 7 tahun paceklik. Ketika paceklik telah tiba, berbagai macam negeri kehabisan, Mesir punya stok. Akhirnya mereka berbondong, termasuk keluarga Nabi Yusuf. Di situ Nabi Yusuf sudah diangkat oleh raja sebagai bendahara negara, ngurusi pembagian harta. Ketika saudara-saudaranya datang untuk cari bahan makan, Nabi Yusuf kenal siapa mereka. Tapi mereka nggak kenal, karena bisa sejak dari kecil. Lalu Nabi Yusuf meminta supaya keluarganya dibawa, sehingga nanti pembagian dari bahan makan sesuai dengan jumlah keluarga. Ketika sudah dibawa, Binyamin ditahan. Kamu jangan susah, saya Yusuf. Nah, keduanya ingat. Kemudian disampaikan pengumuman. Prosesnya untuk mengumpulkan Binyamin dengan disampaikan pengumuman bahwasanya raja kehilangan takaran.
siapa yang mencuri. Kemudian mereka diperiksa satu persatu. Wadahnya Binyamin ternyata ada takaran, akhirnya ditahan. Itu cara mempertemukan Nabi Yusuf dengan siapa? Binyamin. Ketika ketemu, kamu gak usah susah, saya saudaramu. Kenal, walaupun pisah lama. Nah, ketika mereka saudara-saudaranya itu putus asa, nggak bisa merayu kepada pengurus harta negara, sang bendahara, itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka susah mempertanggungjawabkan bagaimana harus memberikan jawaban kepada orang tuanya. Akhirnya falama istai'asu, ketika mereka telah putus harapan minhu untuk melobi Nabi Yusuf, walaupun belum kenal di kala itu karena lupa, kholasu, mereka memiliki makna i'tazalu, uzlah, menyendiri, mencari tempat sepi dari keramaian orang yang berjubel mencari bahan makan untuk mengadakan rembukan. Menajiyah itu pembicaraan rahasia. Kholasu najiyah, i'tazalu ayyukallimu najiyah. Mereka uzlah, cari tempat sepi, mengadakan pembicaraan rahasia. Qala kabiruhum, yang paling tua mengatakan, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mausiqan minallah. Bukankah kamu telah tahu bapak kalian mengambil ikatan janji kepada kita, dikuatkan atas nama Allah, bahwasanya kita akan harus membawa pulang si Binyamin, karena bapak kehilangan Yusuf susah pol. Binyamin yang suka sangat dicintai, sementara sekarang ditahan. Gimana solusinya? Sementara kita sudah janji untuk membawa pulang. Apabila bapak kita tahu Binyamin juga tertahan, gak bisa pulang, bertambah nemen nanti susah. Wa min qablu ma faratum fi Yusuf, dulunya kalian telah ceroboh berkaitan masalah Yusuf, hilang. Maka untuk itu falan abha al-ardh, saya tidak henti-henti akan berada di negeri ini, saya tidak mau pulang. Pak, saya penanggung jawabnya. Kalau sampai pulang terus gimana? Hatta ya'danan abi, sampai bapakku mengizinkan saya pulang. Au yahkum maulali, atau memberikan keputusan yang lain kepada saya, wa huwa khairul hakimin. Maka ketika itu akhirnya ketika dibongkar, ternyata wadahnya Binyamin yang ada takaran raja. Kemudian ketika mereka merayu-rayu, gagal, terjadi pembicaraan yang lain. Apa kalian tidak ingat apa yang kalian perbuat kepada Yusuf tempo dulu? Akhirnya mereka terperangah, kok orang ini tahu tentang Yusuf? Emangnya kamu Yusuf ya? Wong kami selama ini nggak cerita tentang Yusuf. Sekarang kamu kok tanya? Apa kamu nggak ingat tingkah pola kalian tentang saudara bernama Yusuf? Loh, kok tahu orang ini? Kalau gitu kamu Yusuf ya? Iya, saya Yusuf. Oh, alangkah demikian keadaannya. Allah melebihkan kamu atas kami. Kata Yusuf, tidak ada celah kepada kalian. Sudah, pulang, bawa bajuku, serahkan kepada bapak untuk ditutupkan pada dirinya, nanti butanya menjadi hilang. Begitu datang belum ketemu, bapak mengatakan, saya kok mencium baunya Yusuf. Kaya apa ambune Yusuf? Ah, bapak panggah kaya dhisik ae. Tom-tomen panggah kelingan Yusuf. Akhirnya diletakkan di wajahnya, Allah berikan kesembuhan, akhirnya terjadi migrasi, pindah dari Palestina menuju ke Mesir. Nah begitu.
Itu tentang Yusuf tentunya ada kisahnya sendiri. Di sini yang menjadi tema pembahasan itu bukan kisah Nabi Yusuf, tetapi yang dijadikan pembahasan adalah dari kata makna kholaso itu memiliki beberapa makna yang luas. Kata kholaso di sini mukhlasun memiliki makna terpilih. Kata kholasu dari kata kholasu najiyah memiliki makna i'tazalu uzlah, meninggalkan keramaian untuk mengadakan pembicaraan rahasia antara nabian, manusia dapat wahyu, dengan najian itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berita rahasia. Jadi yang namanya wahyu, makna bahasa itu adalah bisikan. Artinya pesan-pesan yang Allah berikan, yang disampaikan kepada Nabi, penyampaian berita dari Allah kepada Nabi itu tidak di depan umum, tetapi disampaikan dengan berita rahasia. Nah begitu, baru ketika selesai Nabi membacakan kepada umat apa wahyu yang telah diturunkannya. Wal jami, juga ada yang mengatakan jamak dari najiyah itu dengan anjiyah, sebagaimana ada di surah Mujadalah ayat yang ke-8, ya tanah jauna. Ayat berapa? Yang ke-8, ya tanah jauna. Surah Mujadalah yang ke-8. Alam tara ilal ladzina nuhanin najwa summa ya'uduna liman anhu wa yatanajawna bil ismi wal udhani wa maksiatir rasul. Apa kamu tidak melihat orang yang dilarang dari pembicaraan rahasia, bisik-bisik? Kemudian mereka mengulang terhadap larangan itu, dan mereka memperbincangkan perkara yang isinya dosa dan permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Ini memberitahukan kepada kita bahasanya Allah itu zat yang maha tahu. Ucapan keras atau lirih, termasuk orang yang mengadakan pembicaraan rahasia, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengadakan pembicaraan supaya jelas, apabila bisik-bisik untuk isinya dosa, permusuhan, adu domba, Allah mengetahui, nanti akan kata tuntutan. Makanya termasuk diantara tanda-tanda al-bid'ah adalah pembicaraan mereka rahasia tidak di depan umum. Kenapa? Karena memang maling itu sembunyi. Orang itu apabila salah itu biasanya sembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara hikmahnya adalah Allah Maha mengetahui walaupun pembicaraan rahasia. Kemudian talqafu ma yafikun, kadang menggunakan bahasa talaqafu, punya mana talaqomu. Ini kisahnya ada di dalam surah Al-A'raf, bisa dibaca sejak dari ayat yang ke-103. Ya, waktunya terbatas, saya bacakan saja mulai yang ke-103, kisah Nabi Musa yang lumayan panjang ayatnya. Summa ba'asna min ba'di Musa, kemudian setelah kisah nabi-nabi yang diceritakan, berikutnya dengan kisah diutusnya Nabi Musa kepada umat bi ayatina, membawa ayat-ayat kami, mukjizat yang sangat banyak, ila fir'auna wa malaih, kepada Fir'aun dan para pegawai, para menterinya. Wa zalamu biha, maka mereka menzalimi kepada ayat-ayat yang dibawa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, lihat bagaimana akibat orang yang membuat kerusakan atau menolak dakwah. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Wahai, berkata Nabi Musa, hai Fir'aun, saya utusan Allah. Allah adalah Rabbul Alamin.
pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Hakikun ala Allah aqula ala ilal haq. Wajib bahwasanya bila saya berkata tidak ngomong kecuali yang hak saja. Qad ji'tukum bi bayyinatin mir rabbikum, saya datang kepada kamu membawa bukti mukjizat. Apa yang saya bawa benar, ini ada tandanya. Yang Allah kirim melengkapi saya. Farsil ma'iyya bani Israil, maka lepaskan Bani Israil dari cengkeramanmu. Di mana Musa itu adalah Israili, anak turun Nabi Yakub, tapi berada di Mesir. Kenapa? Memang keturunan dari Nabi Yusuf yang sama-sama Israili. Aslinya markasnya Israel itu kan di Palestina, ya kan? Tapi kenapa pindah ke Mesir? Migrasi yang telah kita baca di atas karena paceklik tadi. Migrasinya siapa? Nabi Yakub, Nabi Yusuf bersama saudaranya dari Syam, Palestina menuju ke Mesir. Maka akhirnya menjadi penduduk Mesir. Dan itu dianggap masyarakat kelas bawah dan ditindas. Walaupun mereka diingatkan dulu kan ada dari kami Nabi Yusuf kan tahu, tapi mereka mengingkarinya. Makanya diutusnya Nabi Musa AS untuk membebaskan anak turun Nabi Yakub dari cengkeraman orang Mesir yang diperbudak. Makanya diutusnya Nabi Musa AS selain membawa risalah dakwah juga untuk mengentaskan mereka dari perbudakan, lepaskan Bani Israil. Qala Fir'aun mengatakan, in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Jika kamu benar datang membawa bukti, coba kamu datangkan. Fa'alqa asah fa idza hiya su'banun mubin. Maka Nabi Musa AS melemparkan tongkatnya berubah jadi ular besar. Wa naza'iyatahu fa idza hiya baydha'u linadhirin, dan ia masukkan tangan ke saku lalu ia lepaskan tangan bercahaya buat orang yang memandang. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadza lasahirun alim. Kata Fir'aun CS menuduh, katanya Nabi Musa tukang sihir yang mahir. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Ini langsung menuduh. Dia hendak mengusirkan dari negerinya. Negeri akan ia kuasai kalau nanti akan diusir. Langsung mengadakan tuduhan subversi, dan ini merupakan gaya jahiliyah, menuduh para dai katanya hendak merebut kekuasaan. Itu pada materi masalah jahiliyah sudah kita pelajari. Apa yang kalian perintahkan? Ide apa untuk menghadapi orang yang hendak merampas ini? Qalu arjih wa khahu warsil fil madaini hasyirin. Tahan sementara dia, kirim utusan ke berbagai macam kota agar mereka kumpul di sini. Ya'tuka bikulli sahirin alim, yang masyarakat berbondong-bondong membawa tukang sihirnya. Wajah saharatu fir'auna qalu inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin. Ketika sudah berkumpul para ahli sihir untuk mengadakan atraksi adu kebolehan, ahli sihir ngomong kepada Fir'aun, apakah kami nanti dapat gaji besar bila kami menang duel adu sihir dengan si Musa ini? Kalau na'am, Fir'aun iya, wa innakum laminal muqarrabin, kalian itu punya kedudukan dekat. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Ya Musa, sekarang yang kamu atraksi dulu atau kami? Qala alku, silahkan kalian dulu. Kalian punya atraksi sihir apa? Falamma alqaw saharu ayunan nas, ketika mereka melingkarkan tali-talinya, disitulah mereka mensihir kepada manusia. Wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'adzim, mereka menakut-nakuti penonton dan membawa sihir yang besar. Yaitu bentuknya tampar-tampar dilemparkan, akhirnya seolah itu ular yang bertumpuk-tumpuk. Wa ahayna ila Musa an alqi asa, kami wahyukan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu. Fa idza talqafu ma yafikun. Nah, ini yang sesuai dengan ayat. Talqafu tadi pada buku dibaca talak qafu, di sini dibaca talqafu.
punya makna menelan. Jadi ketika tongkat Nabi Musa dilemparkan jadi ular, tampar-tampar yang mereka bikin yang dikhayalkan ular itu dimakan semuanya. Fawaqal haqqu wa batala ma kanu ya'mul, maka di sini terjadi garis pemisah, yang hak tampak yang hak, yang batil tampak batil. Di depan pakar sihir, apa yang terjadi tongkat Nabi Musa jadi ular itu bukan sihir. Karena sebagian tafsiran, kenapa tampar-tampar mereka itu kok kayak ular? Karena dilumuri minyak. Ketika kepanasan memuai, seolah itu adalah ular yang kruwel banyak. Itu dimakan habis. Itu kalau sihir nggak akan bisa. Tapi tongkat Nabi Musa jadi ular kok bisa? Ini betul-betul mukjizat. Kalau bukan mukjizat nggak mungkin terjadi. Ahli sihir tahu kenapa, pakarnya. Fagulibu hunalika wangqalabu sahirin, maka akhirnya tukang sihir kalah dan kembali rugi. Walqiya saharatu sajidin, tukang sihir semuanya sujud menyungkur karena tahu mukjizat. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Harun. Qala Fir'aun amantum bi qabla an adana lakum, kalian memutuskan iman sebelum saya izinkan? Ya. Nah, ini congkaknya Fir'aun, masa iman saja minta izin, aneh kan? Itu kan privasi, namanya akidah. Inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Ini betul-betul makar untuk mengadakan kudeta sehingga kami akan terusir dari negeri ini. Kalian akan tahu. Ini mengancam kepada tukang sihir yang akhirnya beriman. Lau qati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf summa lau salibanakum ajma'in. Akan saya potong tangan kakimu dengan silang dan akan saya salib kalian semuanya. Apa kata tukang sihir yang sekarang beriman? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Apapun terjadi kepada Allah kami akan kembali. Kembali kami dengan gaya dulu atau sekarang, mati biasa atau diancam, semuanya nilainya sama, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sekarang kami kembali dengan membawa akidah. Ma tanqimu minna illa an amanna bi ayat rabbina lamma ja'atna. Dan kamu, hai Fir'aun, tidak menyiksa kepada kami kecuali gara-gara kami beriman kepada ayat-ayat Allah ketika datang kepada kami. Mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tawfa muslimin, ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran dan matikan saya sebagai orang yang berserah diri. Dan selanjutnya itu tentang kisah Nabi Musa. Untuk ayat ini ternyata itu belum kita baca semuanya. Kesimpulannya, kisah tentang Nabi Musa itu ayatnya sangat banyak sekali. Sementara pagi hari ini kita masih membaca satu bab dengan ayat-ayat, itu pun juga belum kita baca semuanya. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita baca menyusul, ada jadwal double belum kita selesaikan sampai waktu habis. Kita putus dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.